Halo teman-teman, kembali lagi di channel Hadi Auto. Ini adalah Hyundai Stargazer versi terbaru. Ini adalah Hyundai Stargazer Essential yang baru saja diluncurkan oleh Hyundai Motors Indonesia. Jadi ini bisa dibilang juga sebagai Hyundai paling terjangkau saat ini. Karena dengan harga yang hanya sekitar 240 jutaan, mobil ini bisa mendapatkan beberapa teknologi yang tadinya hanya ada di varian-varian yang paling tinggi Stargazer, tapi juga diterapkan di Stargazer Essential ini. Jadi gini, Stargazer ini ada beberapa varian. Mulai dari yang paling rendah itu ada Active, lalu yang kedua ada Trend, yang ketiga ada Style, dan yang paling tinggi adalah yang Prime. Essential ini menggantikan posisinya yang Trend. Jadi yang kedua paling rendah. Jadi Trend sekarang sudah dikeluarkan, Essential ini yang masuk menggantikan posisi tersebut. Nah, yang tadinya tidak ada di Trend sekarang ada di Essential ini. Seperti kalau di Trend dia masih menggunakan lampu halogen atau lampu yang warna kuning. Sekarang di sini dia sudah menggunakan lampu LED. Lalu grillnya kalau misalnya di Trend dia warna body, di sini dia warna hitam. Dan nanti akan aku jelaskan lebih detail lagi mengenai perbedaan-perbedaannya. Simak videonya. Jadi seperti aku bilang, Hyundai Stargazer Essential ini menggantikan posisinya Hyundai Stargazer yang varian Trend, yang kedua paling rendah. Nah, perbedaannya apa aja? Jadi sebetulnya ada penambahan-penambahan yang tadinya tidak ada di Trend, sekarang ada di Stargazer Essential ini yang posisinya sebetulnya sama juga, seperti grill, dia warnanya hitam, sedangkan yang sebelumnya yang Trend itu dia menggunakan grill warna body yang aku kurang suka sebetulnya kalau grill warna body di Stargazer ini. Lebih keren warna hitam. Di RL, kalau misalnya yang di Trend tuh dia warnanya chrome, jadi nggak ada di RL. Di sini dikasih di RL seperti yang varian paling tingginya juga. Lampu dia LED karena yang di Trend tuh masih lampu halogen biasa. Di sini dia sudah LED juga. Instrumen dalam dia digital, sedangkan yang di Trend tuh dia masih analog. Nah, bentuk depan ya dia memang seperti Stargazer lainnya lah, dia mirip. Sedangkan Stargazer kan sekarang ada lagi yang lebih baru dan kelasnya lebih tinggi lagi, yaitu Stargazer X yang bentuknya lebih seperti crossover lah dia itu. Dia lebih tinggi, lebih macho, dan lebih premium juga dibanding Stargazer Essential ini sudah pastilah ya. Dan juga lebih tinggi sedikit lah kelasnya dibanding yang Stargazer Prime. Nah, Stargazer ini jadi menjadi lawan atau pesaing beratnya dari Toyota Avanza atau Toyota Veloz, lalu Mitsubishi Expander. Cuman perbedaan mungkin dari segi dimensinya Stargazer ini dia sedikit lebih besar, sehingga juga kabinnya dia bisa lebih luas dibanding lebih besar dibanding Veloz maupun Expander. Lalu dari segi mesinnya Stargazer ini lebih unggul dibanding Veloz dan juga Expander. Jadi dia dari segi performa, dari segi keiritan dia jauh lebih baik dibanding Stargazer, jauh lebih baik dibanding Veloz maupun Expander. Jadi sangat luar biasa juga. Ke bagian sampingnya kita lihat velgnya ini dia ukurannya 16 inci single tone, jadi hanya satu warna aja, yang sebetulnya ya kalau dibandingin sama yang dual tone-nya, aku yang single tone ini terlihat lebih biasa dia velgnya. Yang dual tone tuh dia terlihat lebih keren. Yang dual tone tuh ada di varian Style atau di varian Prime kalau nggak salah, atau di varian dua-duanya. Yang ini dia terlihat ya oke lah ya, dengan harga segini, velg segini udah sangat oke sekali. Dia 16 inci dengan ban dia mereknya Kumho. Lalu spion dia sudah melipat secara otomatis, tapi dia belum ada blind spot monitoring karena ini mobil masih belum dilengkapi dengan Hyundai Smart Sense ya. Sekali lagi wajar aja, ini mobil harga sekitar 240 sampai 250 juta. Kalau teman-teman pengen yang ada Hyundai Smart Sense-nya atau yang ada Blue Link-nya bahkan, bisa ambil varian Prime-nya yang itu harganya lumayan lah dibanding Stargazer Essential-nya, sedikit lebih tinggi dia. Nah, enaknya juga adalah dia sudah dilengkapi dengan keyless smart key. Jadi kunci itu cukup kita kantongin aja. Nah, kunci seperti ini dia. Kunci aja bentuknya dia keren. Jadi kunci cukup kita kantongin, membuka bisa dari tombol di sini saja. Dia akan langsung terbuka nih ke kunci malah. Nah, membuka bisa langsung dari sini aja tombol sini, dan juga dia sudah dilengkapi dengan auto start stop engine start stop button. Jadi
sudah oke juga itu. Belakangnya yang membuat Stargazer unik itu adalah bentuk lampunya. Bentuk lampunya jadi seperti huruf H, melambangkan logonya Hyundai juga. Jadi H ini maksudnya adalah Hyundai. Di sini ada logo Stargazer dan tidak ada logo variannya. Jadi tidak ada logo Essential sama sekali. Jadi dia clear. Kalau misalnya varian lain seperti Active, Style maupun Prime itu pasti ada logonya di kanan sama di kiri juga. Membuka bagasi ini di sini. Nah, bagasinya emang dia kalau misalnya tegak semua seperti ini besar banget enggak bagasinya. Tapi kalau dilipat, nah dia bisa memberikan ruangan yang lantai rata sehingga besar sekali dia untuk bagasi. Jadi nggak perlu diragukan lagi. Jadi mau naruh barangnya agak panjang pun juga bisa karena dia lantai rata juga. Sedangkan di sini dia tidak ada lampu sama sekali, hanya lampu dari atas tapi di bagian tengah saja lampunya. Sama ada colokan 12 volt di kanan. Dan pintu bagasi juga dia lebar banget ini. Oke, kita lihat ke bagian mesinnya sekarang. Nah, mesinnya dia masih belum menggunakan pegas, ya wajar aja sih. Nah, ini tiangnya di sini dia. Nah, mesinnya seperti aku bilang dia lebih unggul dibanding Veloz maupun Expander. Walaupun kapasitas dan silindernya dia sama. Mesinnya 1500 cc 4 silinder naturally aspirated, berarti mesin tanpa turbo. Nah, kalau udah pakai turbo pasti dia lebih unggul lagi, pasti lebih kencang dia. Tenaga yang dihasilkan oleh mesin ini itu 115 HP dan torsinya sudah 163 Nm. Tenaga dan torsi itu disalurkan ke dua roda depan melalui transmisi IVT. Atau mungkin biasa kita dengar CVT lah, ya sama cara kerjanya. Cuman Hyundai menyebutnya beda. IVT itu adalah Intelligent Variable Transmission. Kalau CVT itu Continuously Variable Transmission. Tapi cara kerja sama persis. Bahkan transmisi yang sama, hanya namanya aja yang beda. Akselerasinya ya dia untuk mobil tenaganya segini kenceng-kenceng banget enggak, tapi enggak terlalu pelan juga. Dia 11,2 sampai 11,3 detik untuk akselerasinya. Sedangkan berarti lebih unggul dibanding Avanza maupun Expander. Avanza tuh dia 12 detikan, sedangkan Expander 13 detikan. Koreksi kalau misalnya salah, aku kurang hafal juga. Oke, kita langsung lihat ke interiornya. Kursi bagian belakangnya ini dia lega banget. Tinggiku 179 cm, sisa legroomnya dia masih banyak. Headroomnya apalagi banyak banget untuk sisa legroomnya. Dan ini adalah posisi paling mundur ya, segini. Sisa legroomnya segini. Bahkan yang paling maju saja, ini masih ada sisa legroomnya walaupun tidak terlalu banyak. Dan ini adalah posisi berkendaraku. Kakiku kan agak panjang, jadi harus agak mundur sedikit kursinya. Dan itu masih ada sisa lumayan banyak, yang berarti dia lega. Bawahnya ini tidak rata banget enggak. Jadi ada naikannya sedikit, tapi nggak apa-apa. Setidaknya dia tidak tinggi juga karena kan dia juga penggerak depan ini mobilnya. Di bawah ada tempat penyimpanan di sini, sama ada dua colokan USB yang berarti tidak perlu berebutan juga kalau kanan kiri dia mau ngecas. Lalu di kanan ini ada cup holder yang besar sekali. Jadi nggak perlu mikirin untuk menaruh botol yang agak besar pun ini tetap bisa juga. Sama ada tempat penyimpanan di sini di bagian pintu yang enak juga. Dan kualitasnya ya dia banyak hard case-nya banyak emang, tapi juga banyak soft touch-nya. Di pintu ada soft touch, di atas ini ada soft touch. Walaupun tidak sebanyak yang varian tingginya, tapi ini soft touch udah lumayan juga dia. Tapi tidak ada armrest karena konfigurasi pelipatan ini hanya 60 dan 40 saja. Jadi tidak bisa dipisah. Oke, kita langsung lihat ke bagian depan. Oh, sebelum itu kita lihat row ketiganya dulu. Nah, pintu belakangnya ini betul-betul besar ya. Besar banget pintu belakangnya. Dan bukanya ini juga lihat nih. Lebar banget, hampir 90 derajat dia untuk bukanya. Udah pintunya lebar, jadi akses keluar masuk tuh juga sangat gampang sekali. Ke kursi belakangnya masuknya aksesnya juga gampang. Cukup tarik tuas saja. Dia sudah one touch tumble, jadi tinggal tarik lagi sekali lagi udah selesai. Kita lihat bagian belakangnya. Nah, memang tidak ada sisa legroom. Ini mungkin karena kursinya dia paling mundur. Tapi kalau paling mundur seperti ini dia tidak ada sisa legroom sama sekali, mentok. Headroom pun dia nggak begitu banyak. Sekarang kita coba majuin kursi tengahnya, kita lihat seberapa. Nah, ini dia masih ada sisa legroom dan masih ada 4 jari untuk sisa legroom yang berarti banyak. Dan itu aku majuinnya juga nggak sampai mentok dia. Yang berarti oke lah, masih banyak dia. Dan ini masih bisa direbahin lagi sampai segini. Wow. Jadi belakang pun juga ya tetap lega dia. Bagian depannya dia posisi berkendara dulu deh. Dia enak.
apalagi setirnya ini bisa diatur tilt, pasti tilt ya, dan teleskopiknya lumayan lah dia teleskopik, jadi aku bisa dapat juga posisi berkendaraku yang enak. Nih posisi berkendaraku sangat enak sekali. Dia setir, dia bentuknya sama seperti Stargazer lainnya, bentuknya dia seperti ini. Sebelah kiri dia untuk tombol-tombol mengendalikan ke head unit tengah, kanan adalah untuk mengendalikan MID di tengah. Dan seperti aku bilang, dia instrumennya digital yang aku juga suka, karena ini kalau misalnya masih tipe trend dia masih analog, sedangkan Essential ini sudah menggunakan yang digital seperti ini. Tengahnya head unitnya ya. Oh ya, satu lagi perubahan yang luar biasa juga di sini adalah Hyundai itu sebelumnya Stargazer itu dashboardnya mungkin atau bibirnya itu di bagian atas instrumen itu agak tebel, sehingga ada banyak orang berkomentar kurang suka lah ya, agak mengganggu gitu kata orang-orang. Tapi sama Hyundai diterima komentar tersebut, dan keluarlah Essential ini yang sudah bibirnya ini mungkin tebelnya sudah dikurangi, sehingga pandangan tuh juga dia lebih luas. Jadi luar biasa, Hyundai menerima betul komentarnya orang dan dibetulin sama mereka dan jadi seperti ini, dan itu sangat luar biasa sekali Hyundai Motors Indonesia. Oke, lanjut ke head unit tengahnya. Dia sudah dilengkapi dengan Apple CarPlay dan Android Auto, serta juga Bluetooth dan navigasi. Dan yang aku suka juga adalah kiblat. Jadi bisa ngeliat kiblatnya itu kemana. Kalau misalnya mau sholat mungkin di tempat mungkin nggak ada petunjuk kiblatnya, bisa buka ini langsung kita bisa ngeliat kiblatnya ke arah mana. Ke bawah AC dia analog, karena kalau misalnya seperti aku bilang dia kan ngambil dari sebagian varian paling tinggi ya, sedangkan AC masih analog. Ya sebetulnya analog apa bukan nggak begitu penting juga, karena nggak ada perbedaannya, hanya pengoperasian aja yang beda. Satu digital menggunakan layar, yang ini model putar-putar gini aja ya, tapi dinginnya tetap sama. Terus yang aku suka juga dari Stargazer ini adalah tempat penyimpanannya yang sangat banyak. Di sini ada, di depan kita ini, di sini kita buka lagi ada lagi tempat penyimpanan, di bawah sini ada, di sini ada 2 cup holder, di sini ada kompartemen lagi yang cukup besar, di depan sini masih ada lagi tempat penyimpanan, di kanan sama di kiri di pintu juga ada, di atas pintu sini juga ada. Jadi banyak sekali tempat penyimpanan, jadi luar biasa juga. Lalu ke tengah, kita bahas ke tengah ini. Konsol tengahnya dia tidak begitu rumit ya, cukup simpel, hanya ada drive mode, traction untuk pengaturan traction control, transmisi sudah dilengkapi dengan mode S juga, untuk mode sport dan mode manual mungkin, tapi tidak ada pedal shift dia. Sama rem tangan dia masih manual, ya nggak apa-apa, rem tangan manual, elektrik juga sama-sama juga kerjanya kan. Jadi enak juga. Kalau teman-teman pengen lihat aku review yang Stargazer X, aku sudah pernah review itu, linknya ada di kolom deskripsi. Memang yang itu dia lebih premium dibanding yang ini. Yang ini saja menurutku sudah sangat cukup gitu, sudah mendapatkan semuanya, lampu dia sudah LED, semua sudah sangat cukup. Nah, kita nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja jalan menggunakan mobil ini. Oh ya, kursinya ini juga beda ya. Kalau misalnya di Prime itu dia menggunakan full kulit, sedangkan ini dia menggunakan fabric, dan konsol tengahnya pun dia juga menggunakan soft touch. Jadi untuk sandaran tangan pun juga dia enak selama nyetir. Apalagi kanan kirinya juga dia full dengan soft touch. Oke, kita langsung aja jalan menggunakan Hyundai Stargazer Essential ini. Let's go. Ini dia impresi pertamaku pada saat menggunakan Hyundai Stargazer Essential ini. Jadi impresi pertama aku pas nyetir mobil ini ya, itu kabinnya yang luas sekali. Jadi kacanya juga yang besar, depan, samping juga, sehingga pandangan keluar itu betul-betul luas banget, besar banget dia. Lalu juga dan suspensinya dia, kalau aku bandingkan ya, jadi aku sudah pernah mengetes untuk Stargazer X dan Stargazer ini Stargazer X sudah pernah aku tes sekali, videonya ada di link di kolom deskripsi. Sama ini, sama yang Stargazer Essential ini atau line up Stargazer biasa lah ya. Memang yang X lebih empuk, yang ini memang tidak seempuk yang X, tapi tetap nyaman, ini tetap nyaman. Empuk banget enggak, karena kalau terlalu empuk itu kan jadinya juga kalau manuver body roll terlalu banyak. Tapi tetap yang X itu memang dia lebih empuk karena dia juga lebih tinggi, sedangkan ini dia sedikit lebih pendek, hanya beda 15 mm aja. Tapi ini tetap dia enak, kabinnya pun juga enak untuk dilihat, tempat posisi duduknya dia
enak. Seperti aku bilang, dia sangat customizable sekali, jadi kita bisa mendapatkan posisi berkendara yang paling enak juga. Lalu setirnya ini jujur aja, pada saat kecepatan rendah, power steeringnya ya, banyak mobil yang ada yang enteng, ada yang berat. Kalau ini betul-betul enteng banget kalau pada kecepatan rendah, jadi mau putar balik pun juga dia sangat gampang, hanya satu tangan aja mungkin udah bisa, saking entengnya. Begitu kecepatan tinggi ini dia ya lebih berat, sudah semakin berat. Semakin berat itu semakin mantap maksud gue ya, bukan berat banget enggak. Lalu ya essential ini ya, jadi emang seperti aku bilang, kabinnya ini dia dibuat mirip-mirip seperti yang varian paling tingginya, walaupun nggak sama persis. Jadi ini kan menggantikan posisi yang tren. Yang tren itu semua di sini masih belum sekeren yang ada di varian style maupun yang prime. Sedangkan yang ini sudah hampir menyetara yang itu untuk interiornya, hanya saja AC-nya yang beda. Mungkin hanya itunya sama, dia nggak warna chrome untuk bagian depan ini, dia berwarna black piano. Yang tetap saja terlihat keren, walaupun kalau kena debu dia lebih kelihatan dibanding yang warna abu-abunya itu. Dengan mesin yang lebih unggul dibanding rivalnya, apakah mobil ini bisa lebih irit? Mobil ini sangat irit menurut gue. Untuk luar kota dia sangat irit. Untuk dalam tol dia dengan kecepatan rata-rata 22 km per jam, mobil ini bisa mencatat antara 12 sampai dengan 13,5 km per liter. Sedangkan untuk jalan tol ini menarik banget. Jalan tol dia bisa mencatat dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam ya, bisa mencatat sampai antara 21 sampai dengan 22,5 km per liter. Jadi iritnya itu betul-betul irit, bahkan lebih irit dibanding pesaing beratnya ini mobil, yaitu Avanza dan pesaing beratnya itu Veloz dan Expander. Karena Veloz dan Expander itu untuk luar kotanya itu mereka masih di bawah Stargazer, kecuali Veloz sedikit di atasnya lah. Tapi kalau di jalan tol mereka berdua tetap di bawahnya ini untuk keiritannya. Jadi enak, apalagi juga mesinnya Hyundai ini dia halus, sangat halus, dan dia juga menggunakan transmisi CVT. Jadi pada kecepatan tinggi pun putaran mesin itu dibuat rendah, lari 100 km per jam tuh putaran mesinnya hanya 1900 sampai hanya 2000 rpm aja. Itu putaran mesin yang rendah juga. Jadi kita sekarang coba akselerasinya aja. Drive mode-nya Hyundai yang sport ini ya, itu bukan hanya drive mode yang sport biasa yang nggak ada pengaruhnya kalau misalnya ganti-ganti. Tapi kalau kita ganti, RPM langsung naik dari tadi 1300 jadi 2100. Di gas responnya pasti lebih cepat ya. Nah, itu ada simulasi pindah giginya dia. Nah, tetap ada simulasinya. Jadi sensasi pindah giginya tetap ada dia. Dan responnya ya karena dia CVT mungkin ya, menggunakan CVT, jadi dia bisa lebih cepat. Kalau dibandingin sama rivalnya ya kurang lebih mirip-mirip lah dia. Cuman kalau di kelasnya di antara Veloz dan Expander, dia memiliki respon mesin yang lebih cepat lah, dan tenaganya pun dia juga lebih besar dibanding Veloz dan Expander. Nah, apa sajakah fitur-fitur yang dimiliki oleh Stargazer Essential ini? Kalau kita bahas masalah fitur-fitur, memang dia tidak selengkap seperti varian atasnya, Style maupun Prime. Di sini dia tidak ada BlueLink yang kita bisa mengkoneksikan mobil ini dengan HP kita. Jadi dalam BlueLink itu kita bisa nyalain mesin, nyalain AC, cek service recordnya, lalu juga track mobilnya di mana, bahan bakarnya tinggal seberapa. Jadi sangat lengkap, dan itu akan diterapkan hampir di semua Hyundai ke depannya. Bahkan belum lama ini mereka baru saja meluncurkan Ioniq 5 dengan BlueLink. Perbedaannya hanya nambah sekitar 11 juta. Jadi memang betul-betul akan ada di semua Hyundai nanti BlueLink. Lalu kalau Hyundai Smart Sense ya, dia memang juga belum ada di sini yang di Essential ya. Sedangkan di varian paling tingginya dia sudah ada. Hyundai Smart Sense dilengkapi dengan lane keeping assist, lalu juga blind spot monitoring, dan berbagai fitur safety yang canggih juga. Apakah Stargazer Essential ini memiliki kekurangan?
Kalau kita bahas masalah kekurangannya, memang aku menemukan sejumlah kekurangan di mobil ini. Yang pertama adalah mobil ini tidak memiliki kamera mundur. Nah, jadi yang aku maksud adalah mobil ini kan memiliki beberapa teknologi yang diambil dari varian paling tingginya, seperti instrumen dia digital, grill ya, walaupun grill bukan teknologi tapi grillnya dia berwarna hitam sama seperti di varian paling tingginya juga. Lalu lampu dia menggunakannya sudah LED, dan itu kan hanya yang biasanya hanya di varian style maupun yang prime saja, yang varian atasnya. Jadi ada di mobil ini, tapi kamera mundurnya malah nggak ada. Itu sangat disayangkan sekali karena dimensi dari mobil ini kan dia cukup besar ya. Jadi kamera mundur itu bisa sangat membantu lah kalau menurutku. Jadi di sini hanya ada memperlihatkan sensor saja. Terus yang kedua adalah yang agak disayangkan lagi adalah mobil ini tidak memiliki cruise control. Nggak ada adaptive cruise control nggak apa-apa lah ya, tapi kalau cruise control biasa nggak ada itu agak disayangkan. Apalagi kalau kita mau perjalanan jauh ya, itu kan akan sangat membantu. Kalau di varian yang atasnya seperti style maupun prime itu ada yang cruise control biasa. Di sini malah nggak ada, jadi agak disayangkan kalau itu. Mungkin itu aja kekurangan dari Stargazer Essential ini. Jadi begitu reviewku mengenai Hyundai Stargazer Essential ini. Untuk harganya ini ada di bawah ini. Nah, dengan harga segitu, ini mobil bisa dibilang memang betul sebagai Hyundai Stargazer paling value for money saat ini. Dan juga terima kasih banyak Hyundai Motors Indonesia yang sudah meminjamkan aku unit ini selama beberapa hari untuk aku tes secara lengkap juga. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton reviewku. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Dan nantikan video-video berikutnya. Sampai jumpa.